Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 27 ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat firman Tuhan ini, maka kita bisa membayangkan situasi pada zaman Tuhan Yesus. Nah, pada zaman Tuhan Yesus itu yang berkuasa di dunia ini adalah kerajaan Romawi. Ketika Raja Romawi ini mengalahkan negara-negara yang lain di sekitarnya, bahkan merambah ke tempat-tempat yang lain, sehingga mereka mendapatkan banyak kekayaan oleh karena mendapatkan kemenangan di berbagai tempat. Sedangkan bagi yang takluk di bawah sekutunya, maka dia memberikan kebebasan untuk tidak membayar pajak. Nah, dalam kondisi ini rupanya orang-orang Yahudi pada waktu itu meniru teknik dari membayar upeti itu. Maka setiap orang yang beribadah di bait Allah dikenai pajak itu 2 dirham setiap orang. Dan setiap orang-orang yang beribadah di tempat itu, maka mau tidak mau harus membayar pajak bait Allah. Ini luar biasa. Puji Tuhan, sekarang saudara beribadah di gereja tidak dikenai pajak, tidak dikenai pajak atau bea atau cukai untuk masuk beribadah. Nah, saudara sekarang bagaimana situasinya itu ketika Petrus dan Tuhan Yesus itu datang ke Kapernaum, maka diikutilah oleh pemungut cukai, pemungut pajak ini. Dan ketika sampai di sana, Petrus itu ditanya, "Apakah gurumu sudah bayar pajak?" Sudah. Dan jawaban Petrus ini sebenarnya elegan, karena bayar juga, tapi belum mengetahui bagaimana hati dan pikiran Petrus. Karena Petrus saat itu tidak memiliki apapun dalam pelayanan mengikut Tuhan, justru dia tidak ada. Dia meninggalkan sebagai nelayan, pekerjaannya sebagai nelayan. Dia sudah memiliki kapal sendiri, punya karyawan sendiri, dan sekarang harus ditinggalkan semua ikut Tuhan Yesus. Dan ketika ikut Tuhan Yesus, kondisinya secara ekonomi bukan bertambah baik, tapi kondisi Petrus itu biasa saja, sederhana. Bahkan untuk membayar pajak itu belum punya. Makanya jawabannya bayar juga. Ya. Saudaraku sekalian, kesulitan Petrus ini Tuhan Yesus
mengetahuinya. Ketika Petrus masuk ke rumahnya, dia bukan ditanya, apa Petrus bukan bertanya kepada Tuhan, Tuhan tadi saya dihadang oleh pegawai pungut cukai, dimintai untuk bayar pajak. Tidak, justru Tuhan Yesus mendahului pertanyaannya kepada Petrus ketika masuk di dalam rumah itu. Saudara, sekarang ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu dalam jarak yang jauh dia mengetahui, karena dia itu Allah, karena dia adalah Tuhan. Dia mengetahui persis kesulitan Petrus di hadapan membayar pajak itu. Dia mengetahui juga kesulitan, kelemahan kita, kekurangan kita. Sama seperti Tuhan mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh Petrus untuk membayar pajak 2 dirham itu. Saudaraku, kelihatannya kecil, tapi peristiwa ini juga membuat kita juga kadang-kadang seakan-akan Tuhan tidak mengetahui kesulitan kita. Tuhan juga mengetahui kesulitan kita yang kecil, yang tidak seberapa kebutuhan. Tuhan mengerti, apalagi kebutuhan kita yang berat, yang besar, yang kita tahu. Tuhan juga mengerti situasi dan kondisi yang kita hadapi, seperti Tuhan mengetahui kondisi Petrus saat itu. Saudaraku sekalian, ketika kita bisa melihat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menghadapkan kepada Petrus untuk siapa sebenarnya kerajaan pada waktu itu untuk menarik pajak, dan Petrus menjawab kepada orang asing. Itu layaknya pada waktu itu sistem pembayaran pajak terjadi seperti itu ya, sangat berbeda dengan zaman kita. Sekarang ini setiap warga negara juga harus bisa membayar pajak dan berbagai macam kebutuhan pajak yang kita lakukan kepada bangsa negara kita. Tetapi pada waktu itu sistemnya sangat berbeda ya. Dan saudara, ketika kita bisa melihat ini, bagaimana caranya bahwa Tuhan itu melunasi utang pajak itu, dan Tuhan Yesus sudah memberikan dalil di sini bahwa sebenarnya tidak perlu membayar pajak. Karena apa? Karena dia sebagai warga negara di situ. Seperti jawaban Simon, itu Pak, negara itu menarik pajak melalui negara atau orang-orang asing yang tinggal di situ. Apalagi yang dituntut adalah bea bait Allah, ya, bea bait Allah, bukan pajak untuk negara ya, tapi ini bea bait Allah. Nah, luar biasa, meskipun Petrus dan Tuhan Yesus tidak beribadah rutin di bait Allah pada waktu itu, karena Yesus kan pelayanan, meskipun dia kadang-kala beribadah di tempat bait Allah yang saat itu masih berdiri, tapi Tuhan Yesus kan seringkali beribadah di tempat yang lain, ya, beribadah di padang, beribadah di tengah padang belantara, beribadah di pinggir-pinggir kota, ya, dalam penginjilan, beribadah di kampung-kampung seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Supaya tidak terjadi batu sandungan, yaitu penghalang bagi orang lain, dan mungkin memperhatikan dulu, lihat tuh, Yesus itu tidak pernah bayar pajak, ya, seperti itu. Wah, puji Tuhan, itu tercatat di dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus membayar pajak bait Allah, ya, tercatat sampai hari ini, dan sampai dunia kiamat itu firman Tuhan ini masih mencatat Tuhan Yesus itu membayar pajak. Wah, luar biasa, saudara. Tapi apa yang digunakan untuk membayar pajak? Saudara tahu bahwa Yesus itu di dalam posisinya sebagai manusia biasa, dia tidak memiliki kekayaan yang luar biasa. Bukankah kita pernah menyanyi, ya, singa atau serigala punya lubangnya, burung punya tempat untuk meletakkan kepala, punya sarang,
tapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi begitu ya biasa saja. Tapi saudaraku yang luar biasa, untuk memecahkan kesulitan ini, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk memancing ke danau. Pada waktu itu danau ini sudah biasa, Danau Galilea, di tempat banyak orang mencari ikan di sana. Saudaraku, rupanya memancing ini suatu pekerjaan yang sudah lama ya. Bahkan sudah zaman Tuhan Yesus itu sudah ada orang yang profesi memancing. Sampai sekarang juga orang pada senang untuk memancing ya. Nah saudaraku sekalian, ketika memancing itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus yaitu, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Ya, kalau Tuhan Yesus menyuruh kita memancing, ya pancinglah. Ya, kalau kita disuruh Tuhan jangan memancing, ya jangan. Tapi Tuhan memerintahkan ke Petrus itu memancing. Ini salah satu cara Tuhan memecahkan masalah ini. Sungguh luar biasa, sederhana, tapi itu luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Tuhan memerintahkan ke Petrus, dikatakan di sana, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Wah, luar biasa. Tuhan mengatakan mancing Petrus, pergi ke danau dan mancinglah. Tapi ikan yang pertama, berarti Petrus itu sesudah mancing yang pertama itu rupanya dia sangat sukacita, dia mancing juga yang lainnya. Jangan mungkin juga dia berharap untuk ikan kedua, ketiga, keempat di mulutnya semua ada dirham. Tapi Tuhan memerintahkan apa? Mancing, dan ikan yang pertama kamu buka mulutnya, dan dalam mulut itu ada 4 dirham yang harus dilunasi, yaitu untuk membayar pajak bea bait Allah bagi Petrus dan bagi Tuhan Yesus. Ini luar biasa saudara. Mengapa Tuhan bisa tahu persis di danau itu nanti ada ikan yang bisa mengambil atau ada uang di dalam mulutnya? Ini kalau kita pikir-pikir itu tidak mungkin seperti itu, tapi ini pasti Tuhan Yesus memerintahkan kepada ikan, hei ikan, sekarang kamu ambil itu koin dirham yang ada di dasar danau itu. Ya. Mengapa Tuhan mengambil itu? Saudaraku, ini luar biasanya. Rupanya di danau itu banyak orang kehilangan logam, uang logam yang mungkin pada waktu naik perahu ada yang terjatuh seperti itu, dan kemungkinan dalam lebih daripada 4 dirham. Tapi Tuhan memerintahkan kepada ikan itu untuk mengambil secukupnya. Wah, itu luar biasa. Mengapa kita begitu takjub kepada ikan ini? Ikan itu biasa saja, tapi dia mau mendengarkan perintah Tuhan untuk menyiapkan makanan yang tidak biasa. Biasa dia mungkin makan rumput atau gambang atau ikan yang lain yang kecil, tapi sekarang dia disuruh makan makanan istimewa, yaitu 4 koin, yaitu 4 dirham itu. Waduh, rupanya ikan itu juga taat kepada perintah Tuhan. Dia mengambil 4 dirham itu di mulutnya sambil menunggu Petrus itu memancing ikan. Kan banyak di danau itu, banyak orang yang mancing juga, banyak sekali orang yang mancing di danau itu, bukan hanya Petrus, tapi ikan ini mengerti. Rupanya pancingan model pancing dari Petrus itu dia mengerti. Makanya ketika Petrus itu memancing, ikan itu memperhatikannya dan dia langsung makan pancingan Petrus itu, dan Petrus itu bersukacita. Wah, itu luar biasa. Kalau ikan saja taat akan perintah Tuhan untuk mengambil 4 koin itu,
Bukankah kita lebih daripada ikan? Bukankah kita makhluk yang mulia lebih daripada binatang? Tapi kadang-kala kita diperintah Tuhan untuk mengikuti firman Tuhan, kita kadang-kala lebih banyak ragunya daripada mengikuti perintah Tuhan. Tapi hendaklah kita mencontoh bahwa apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita ikuti. Karena perintah Tuhan itu pasti baik bagi kita, perintah Tuhan itu pasti sempurna bagi kita. Saudara sekalian, dari sisi Petrus ini juga mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk melemparkan pancingnya di danau. Ini juga merupakan pergumulan tersendiri. Karena bukankah Petrus itu seorang nelayan, dia ahli nelayan, dia mengetahui situasi dan kondisi yang ada di danau itu. Tapi meskipun seperti itu, dia mengikuti perintah Tuhan yang khusus untuk menangkap ikan yang ada koinnya di dalam mulutnya. Wah, itu saudaraku tidak mungkin. Kalau dipikir-pikir berapa kejadiannya, berapa banding satu, banding berapa juta ada ikan yang mulutnya itu ada koinnya, dan Petrus itu harus memancing. Ini perlu pergumulan tersendiri. Ini perlu iman yang luar biasa, karena di danau itu banyak ikan yang bersama-sama ada di sana dan mencari makan. Tetapi dengan iman, Petrus itu melemparkan pancingnya dan kemudian menunggu, dan tepat pada waktunya yang ditentukan oleh Tuhan, ikan itu pun bisa makan umpan dari pancingan Petrus, dan Petrus itu tidak menjadi orang yang gagal, karena kan jutaan ikan yang di situ, baik yang kecil, baik yang masih jadi telur, maupun yang sudah besar. Luar biasa, saudara. Ini adalah kuasa Tuhan yang luar biasa. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi Tuhan menunjukkan kuasanya, karena Dia adalah Tuhan. Dia menguasai alam semesta ini, Dia menguasai air danau itu, Dia juga menguasai ikan-ikan. Dia juga perlu kerjasama dengan orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang itu harus beriman kepada Tuhan. Saudaraku, Petrus itu melakukan itu dan kemudian berhasil. Oleh karena dia taat kepada perintah Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, perintah Tuhan bukan berat, tapi semua perintah Tuhan itu adalah ringan adanya. Bukankah firman Tuhan kita pernah mendengar bahwa kuk yang ditaruh Tuhan di atas kita itu adalah kuk yang ringan adanya. Yang menjadi berat itu adalah kira kita yang mengeluh. Karena menjadi berat oleh karena kita lah yang kurang beriman kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi, kuk yang ada di dalam kehidupan kita ini seakan-akan menjadi berat, dan saking beratnya sepertinya kita itu tidak bisa menanggung kuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Seperti kondisi Petrus pada waktu itu, dia terdesak untuk membayar bea baik Allah, tapi Tuhan itu menolongnya dengan cara yang luar biasa. Saudaraku sekalian, demikian juga firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya kita ini juga mau membayar kewajiban-kewajiban kita terhadap pemerintahan kita, membayar pajak, mentaati aturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Kalau kita pada waktunya membayar listrik, misalkan, ya kita harus bayar tepat waktu. Kalau kita butuh air, ya kita harus tepat membayar air. Itu kan kewajiban kita dan hak, itu harus diganti. Tapi saudara sekalian, kita melakukan itu bukan oleh karena kita ingin diangkat nama kita, bukan, tetapi itu adalah kewajiban kita untuk menyelesaikan semua urusan yang berhubungan dengan pemerintahan kita. Kalau demikian kita lakukan, maka Tuhan itulah yang dipermuliakan, maka nama Tuhan itulah yang dipermuliakan. Kalau saya melihat perkumpulan anak-anak Tuhan,
berapa kekayaannya ya sampai membayar seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi mereka bilang, tapi saya harus tetap membayar kewajiban saya. Wah, itu kita angkat jempol ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau menjadi pengusaha tapi tetap setia membayar pajak ya. Dan bagi kita sekalian ini juga mengajarkan bagi kita harus setia kepada Tuhan, tapi juga kita harus hormati aturan pemerintah kita supaya kita bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa firman Tuhan inilah mengajarkan bagi kita supaya kita dalam situasi apapun, kesulitan kita yang kita hadapi, yang terkecil sampai yang terbesar sekalipun, marilah kita andalkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Kalau dengan berurusan dengan Tuhan itu paling enak, semua itu pasti ujung-ujungnya itu membahagiakan. Tapi kalau kita melanggar perintah Tuhan, ujung-ujungnya itu akan menyedihkan. Nah, saudaraku sekalian, ketika firman Tuhan menghibur kita, seperti Petrus yang dihibur oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, dan harusnya kita juga mengalami penghiburan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersorak-sorai memuji, memuliakan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang memberkati kami semua, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman. Biarlah firman itu menguatkan kami, menghibur kami. Ketika